Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, kali ini saya akan share tentang disleksia, tapi dari sudut pandang yang berbeda ya dengan yang sebelumnya saya share. Ini saya punya file dari messi.com. Ini dipublish. Saya dapat share. Jadi saya share di sini supaya banyak manfaat yang bisa diambil ya buat semuanya. Ini berbahasa Inggris tapi relatif mudah, insya Allah. Nanti saya juga bukan yang akhir ya bahasa Inggrisnya. Lebih cenderung pasif gitu ya. Nanti ya kalau saya kesulitan saya buka kamus saya. Slide-slide ini sifatnya colorful, sedikit kata-katanya, lebih banyak gambar. Jadi memang benar-benar khas disleksia gitu ya. Ini bentuknya PDF, jadi bukan slide ya. Jadi ini saya scroll. Oke. Jadi ini tentang disleksia. Oke. Dari covernya saja ini sudah tertulis. Jadi kita nggak butuh banyak kata-kata. Jadi biarlah gambar yang berbicara gitu ya. Baik, ada 6 bab ya, yang ini pendahuluannya. Jadi disleksia ini Bapak Ibu bisa membuat kepercayaan diri seorang individu itu jadi turun karena kesulitan-kesulitan yang dihadapi, terutama jika tidak teratasi ya, tidak mendapatkan treatment. Nah, bab 1 memahami disleksia. Disleksia ini ternyata sudah ditemukan itu 100 tahun yang lalu, yaitu oleh Dr. Berlin tahun 1887 ya. Tetapi masih banyak orang yang belum paham tentang disleksia, bahkan sampai saat ini ya masih ada yang belum tahu. Nah, disleksia ini menurun teman-teman, menurun. Dan sebenarnya gini, tidak selalu harus yang orang tua keduanya ayah ibu itu menyandang disleksia gitu ya, baru nanti anak disleksia enggak. Jadi bisa jadi yang disleksia adalah kakeknya, kan nenek, kemudian pamannya. Tapi kan membawa sifat ya, orang tuanya membawa sifat. Nah, itu bisa kemudian ke anak menurun. Jadi ini menurun ya. Jadi coba nanti jika memang kita merasa ada indikasi disleksia nih, jangan-jangan diri saya ya, kira-kira dari siapa ya, di generasi orang tua kah, atau kakek nenek kah gitu ya, atau saudara-saudara orang tua ya, paman, bibi gitu ya, itu bisa. Jadi tidak selalu harus langsung dari orang tua ke anak. 1 dari 10 orang menyandang disleksia. Jadi prevalensinya itu 1:10. Jadi ini coba dilihat. Dari 10 orang mengolah informasi, ini di sini contohnya adalah words ya, kata. Ada 1 yang mengolahnya ini berbeda. Jadi huruf D menjadi B, kemudian huruf O dan R ini tertukar posisinya. Jadinya bukan words tapi verbs ya. Nah, ini kekacauan dalam mengolah informasi. Nah, 1:10 ya. Oke. Disleksia ini neurologis. Jadi memang dari sistem syaraf ya, neurologis. Jadi bukan karena pengaruh lingkungan, bukan karena salah pola asuh, bukan karena ya itu faktor-faktor lingkungan itu memperkuat kondisi semakin parah gitu. Tetapi aslinya disleksia sendiri itu adalah neurologis ya. Jadi cara mengolah informasinya itu memang berbeda dari yang bukan disleksia.
baik informasi itu tulisan maupun lisan. Gitu ya. Kadang informasi itu seperti dilupakan, seperti hilang, seperti melompat-lompat gitu ya. Jadi memang cara mengolah informasinya yang ada hambatan. Tanda-tanda disleksia ya, warning ya. Jadi ketika membaca, terjadi kesalahan membaca. Jadi misalkan eh, membaca kuning jadi kucing misalkan. Terus kemudian terjadi losing your place. Jadi seperti hilang gitu. Ada posisi kata yang terlewat atau huruf yang seolah hilang gitu ya, nggak terbaca. Misalkan transportasi itu S-nya nggak terbaca, jadi transportasi misal. Kemudian limited comprehension, pemahamannya eh, ada masalah, terbatas. Sudah baca panjang-panjang satu paragraf, begitu ini artinya apa tadi ya? Nah, bingung ya. Jadi kesimpulannya itu bingung ya. Kalau di sekolah itu gagasan pokok gitu ya, gagasan tambahan gitu ya, pendukung apa ya, bingung ya. Kemudian kesulitan dalam menulis, tanda bacanya salah, harusnya titik, koma, harusnya tanda seru jadi tanda baca, apa tanda tanya gitu. Atau sulit menemukan kata yang tepat. Pikir dulu apa ya itu ya. Gitu. Seperti kayak nggak keluar gitu, padahal maksudnya tuh dia ngerti gitu. Atau kesulitan dalam mengorganising ide-idenya. Aku tuh ngerti maksudnya, cuma menggabungkan menjadi sebuah kalimat yang terstruktur gitu ya, itu susah. Ya, ini dalam hal menulis. Makanya kalau menyusun mengarang ya, membuat tugas mengarang tuh kesulitan anak-anak dengan disleksia. Ini salah satu contohnya, tidak selalu sih ya. Kemudian dalam eh, mengingat urutan-urutan, sequences. Jadi kalau alfabet itu A, B, C, D, E, habis itu F-nya hilang. Langsung G, H, K, kayak gitu ya. I-nya hilang. Atau mengingat nomor telepon, kan itu harus berurutan. Kalau salah digit ya nggak nyambung ya. Gitu. Di telepon nggak nyambung ya. Kemudian mengingat hari atau bulan. Nah, habis Januari, Februari, lupa. Apa ya? Senin, Selasa, Rabunya lupa gitu ya. Jadi urutan-urutan ya. Kemudian tugas-tugas yang berat, seperti terasa berat ya kayaknya ya, dalam menyelesaikan tepat waktu. Ini berat. Jadi biasanya akhirnya molor ya. Atau sulit fokus. Jadi gampang terdistraksi gitu. Kemudian sulit mengingat nama. Aduh, ini apa ya gitu. Nama atau istilah ya, sulit. Apa saja yang suka dilupakan ya, yang suka lupa nih ya, dari individu disleksia itu apa yang dia baca, habis itu lupa. Apa tadi ya, diulang lagi gitu ya. Jadi misalkan begini, ada soal gitu ya, ibu kota Indonesia adalah Jakarta, eh, bla 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 gitu. Terus nanti ditanya di mana ibu kota Indonesia, apa ya, baca lagi gitu. Jadi lupa ya apa yang habis dibaca. Kemudian lupa yang diucapkan sendiri. Jadi tadi ngomong apa, lupa. Kemudian lupa menuliskan PR. Jadi PR-nya harus ditulis. Jadi intinya gampang lupa ya. Kemudian individu dengan disleksia itu kecenderungannya di kasus yang sering terjadi, memang tidak semuanya ya, itu tidak terlalu menyukai sekolah, kurang happy gitu. Kemudian cenderung pendiam, menarik diri. Ini kemarin ada, saya dapat kasus anak yang menarik diri, nggak terlalu senang bersosial. Kemudian cenderung frustrasi, agak-agak bad mood, marah gitu ya kalau sekolah, karena udah terasa banget apa ya,
beban gitu. Nanti aku harus membaca, nanti aku harus berhitung, aku harus ini gitu ya. Nah, ini bab 1 kesimpulannya ya. Jadi disleksia itu memang punya cara mengolah informasi yang berbeda, terutama untuk kata-kata ya, bahasa. Jadi memang beda sama kita dan ini sebenarnya pengaruhnya, dampaknya bukan hanya nanti membaca dan menulis, tapi juga ke berhitung, ke memori, ke organisasi gitu ya. Maksudnya organisasi di sini ke pengaturan, juga pengaturan aktivitasnya. Jadi bukan hanya sekedar baca. Oke, bab 2 tentang tipe disleksia. Jadi disleksia ini kesulitan-kesulitannya itu sebenarnya menyebar, bukan hanya tukar huruf gitu, bukan hanya baca tulis. Oke, kita lihat yang visual. Ada ada working memory atau memori kerja ya, daya ingatnya. Ada tentang tipe untuk processing speed, jadi kecepatan dalam proses informasi atau kesulitan dalam fonologis, jadi kesadaran huruf atau bunyi ya, kesadaran bunyi huruf. Kemudian auditori, ada yang kesulitannya di auditori. Nah, kita bahas satu-satu. Kalau uh, visual processing yang bermasalah, lihat ini gambarnya. Jadi dia melihat kata word itu ternyata huruf W-nya berubah menjadi M. Diprosesnya menjadi M. Jadinya more. Ya. Jadi ini visual. Jadi ini kata, dia melihat kata word jadi M. Sama seperti misalkan mata jadi wata misalnya. Nah ini visual processingnya. Kesulitan dalam visual apa saja? Contohnya slow processing. Jadi apa ya itu ya bacanya ya apa ya? Jadi prosesnya lebih lama, lambat. Kemudian menyalinnya kurang akurat. Tinggal menyalin, tetapi kadang kurang huruf, kadang hilang baris, sudah misal 10 baris yang disalin cuma 9 misalkan. Jadi menyalin itu sering kadang terjadi ketidakakuratan. Kemudian tertukar-tukar huruf yang mirip-mirip ya, B dan D biasanya ya, P dan Q, M, W gitu ya, N dan U gitu, jadi ketukar-tukar. Oke, kalau dalam aspek auditori atau pendengaran, nah dia mendengarkan word ya, yang dia dengar adalah word. Jadi misalkan kalau di bahasa Indonesia itu kuning, kucing, jadi mirip-mirip ya. Jadi kucing didengarnya dia kuning, jadi bunyi-bunyi yang mirip ya. Ini processing auditorinya bermasalah. Kesulitannya itu biasanya pertama, apa jika seorang individu penyandang disleksia punya tipe ini sensori ya gangguannya kok sensori maaf auditori biasanya sering melupakan sering lupa instruksi-instruksi yang majemuk yang kompleks, kemudian hilang perhatian, kemudian mudah terganggu kalau gaduh ya, kalau berisik langsung nggak konsen gitu ya. Itu berarti dia punya kesulitan di auditori. Kalau kesulitannya dalam slow, dalam processing speed, dari kecepatan memproses, yaitu kalau ngerjakan apa-apa itu lama, lebih lama dari yang lainnya. Jadi kalau sekolah pulangnya jadinya terakhir, karena tugasnya selesai terakhir. Dan nggak hanya tugas sekolah sih. Jadi misalkan aktivitas yang kemarin saya jumpai itu contohnya pasang sepatu, pakai sepatu. Itu luang, kaos kaki, lama banget. Ya, jadi harus presisi gitu ya, kanan, kiri, atas, bawah itu nggak boleh ada miring sedikit. Lama gitu ya. Nah, kalau individu disleksia yang eh, masalah speed processing ini, dampaknya itu ketika nanti di kelas, belajar di kelas. Kan jadinya tugasnya lama. Kemudian ketika menulis cerita, mengarang, lama. Karena memikirkan kalimatnya bingung, memikirkan kata-katanya apa ya.
Kemudian ketika membaca buku, lama ya. Dan yang pasti ketika mengerjakan PR, lama didampingi sampai yang dampingi kadang, aduh ya Allah gitu ya. Oke, sekarang tentang working memory-nya. Jadi apa ya, ingat-ingat gitu loh, aduh 3 tambah 5 itu berapa ya gitu. Lama gitu ya, nggak sacet-sacet gitu ya. Nah, sebenarnya kemampuan working memory itu normalnya bisa sampai 7 informasi lah ya, 7 potongan informasi. Nah, individu dengan disleksia itu sampai 3 itu aja sudah susah payah. Berusaha mengumpulkan informasi sampai 3 itu mengingatnya susah payah. Jangankan sampai 7 gitu ya. Gitu. Kemudian ini yang terkait fonologis. Jadi terkait bunyi ya. Kucing itu kan cat. Cat berarti hurufnya apa ya? Si, E, belakang apa ya? Kalau cat itu berarti apa ya? Gitu. Jadi misalkan kalau kita itu kayak tas, tas. Saya pernah nih merapi tas. Hurufnya apa aja? Saya bantu kan? T, A, coba apa? Apa itu? Huruf apa itu kalau yang bunyinya? Nah, itu bingung, bingung. Gitu ya. Oke, kemudian kesulitan fonologis juga nih dalam menggabungkan huruf-huruf. Sepatu. Itu huruf apa saja ya? Coba SEPATU. Jadi dia bingung. Kita sudah kasih contoh tetap bingung. Ya. Kemudian memisah menjadi suku kata itu juga bingung. Coba pisahkan, misalkan tertawa. Pisahkan menjadi suku kata itu apa sih? Itu biasanya bingung ya. Terutama misalkan kata-kata yang komposisi hurufnya itu agak-agak eh, sulit ya, misalkan menyesuaikan, nah itu ya, tantangan itu ya. Kemudian terkait rima, kucing, kuning, anjing, nah itu sulit. Jadi saya pernah coba cari kata-kata yang belakangnya ing, apa ya, itu hewan kaki 4, ing, itu aja bingung, gitu ya. Padahal cerdas loh, cerdas. Maksudnya secara IQ bagus. Oke, kesimpulannya, jadi tiap individu itu punya perbedaan dalam tipe-tipe disleksia. Ya, jadi eh, harus dicari tipe disleksianya apa supaya pendekatan dalam belajarnya tepat gitu ya. Ini teman-teman kalau mau nyoba ini disleksia quest ini ada, coba cari ya di browsing ya. Ada screener tentang disleksia. Oke, bab 3 yaitu tentang ini individu dengan disleksia itu bagus dalam hal apa sih? Kalau tadi kan kesulitannya ya dalam hal. Sekarang bagus kekuatan. Jadi seorang penyandang disleksia itu punya kemampuan membayangkan segala sesuatu secara global, gitu ya. Dia bisa membayangkan proses mulai awal sampai akhir dan bagaimana segala hal yang komposisi itu bekerja. Jadi ibarat ini gambarnya itu ya, pakai teleskop melihat ruang angkasa. Oh, di sini ada bulan, ada ini, ada ini gitu ya. Nah, tapi ini eh, dalam melihat sebuah ini ya permasalahan gitu. Jadi ini ke problem solving. Jadi punya kemampuan leadership yang bagus. Di beberapa individu disleksia itu bisa seperti ini loh. Ya. Kemudian berpikirnya out of the box ya. Eh, jadi dia bisa melihat dari angle yang berbeda dan bisa punya ide-ide yang kayaknya nggak biasa gitu, anti mainstream. Jadi ini kalau di ilustrasinya, kalau aku melihat langit, melihat angkasa, aku tuh seperti tiba-tiba dapat ide banyak gitu berjatuhan di kepalaku. Nah, gitu ya. Jadi dia bisa eh, verbalnya itu bagus seperti itu. Jadi puitis gitu ya. Nah, oke, kemudian
bisa membayangkan, dia visioner gitu, masa depan. Dia bisa membayangkan ini kalau ada ini dengan ini ya, pendekatan yang tidak biasa, yang unkonvensional. Jadi ya itu ini contohnya Steve Jobs ya, creator of Apple. Jadi dia akhirnya yang menjadi pengusaha yang sukses karena dia bisa ini memprediksi gitu. Ini butuhnya ini loh, ke depan itu akan ada ini loh, akan ada ini loh. Nah, kreator-kreator ini kan eh, ciri khas disleksia. Jadi misalkan em, ini bakalan inilah nanti itu akan ada ini seperti ini ya waktu dulu sebelum ada ojek online ya, belum ada restoran online maksudnya ternyata bisa loh jualan makanan tanpa buka restoran gitu ya. Nah, kalau eh, yang nonton ini drakor startup gitu ya, jadi seperti kayak oh iya nanti itu akan ada ini loh ide-ide gitu ya. Gimana kalau orang yang punya hambatan penglihatan itu tetap bisa ini ya pakai suara gitu kan ya ada aplikasi di drama itu ya seperti itu. Jadi cara berpikirnya sangat visioner ke depan. Bisa membayangkan nanti akan ada begini loh, kalau ada ini bagus loh. Gitu. Jadi dia meng-create solusi-solusi untuk masa depan ya. Nah, 40% dari miliuner ya, bukan jutaan lagi tapi miliuner itu eh, diduga disleksia. Jadi misalkan nih contohnya di sini nih ya, tapi ini karena eh, slide dari luar ya, jadi contohnya juga orang luar ya, Richard Branson punya 400 perusahaan tuh, ya. Jadi brilian banget gitu ya. Individu dengan disleksia itu punya kemampuan spatial awareness-nya yang tinggi, yang kuat. Jadi dia bisa membayangkan objek itu tiga dimensi ya. Jadi dia bisa, oh ini sebelah sana begini, ini sebelah sini begini. Nah itu bagus ya. Jadi dia punya kemampuan hal seperti itu yang bagus. Kemudian ini beberapa arsitek dari ternama dunia ya, arsitek ternama dunia itu punya ternyata menyandang disleksia. Jadi dia bisa menciptakan, mengembangkan ide-ide untuk membangun gedung yang amazing gitu ya. Mungkin berarti gedung-gedung yang indah-indah itu secara ininya ya desainnya itu berarti konseptornya itu kemungkinan besar disleksia ya. Jadi memang mereka punya kemampuan visual yang sangat bagus ya, spasialnya bagus, kreatif, punya ide-ide kreatif. Kemudian ini di bidang seni, jadi ini seniman, jadi musisi, eh, penulis gitu ya. Jadi meskipun punya masalah dalam membaca dan menulis, tetapi ternyata individu dengan disleksia itu kreatif dengan kata-kata. Jadi bicaranya itu bisa ini ya, bisa di satu sisi ya, kan tadi ada yang kesulitan menemukan kata, tapi di sisi lain ada juga individu disleksia yang justru kemampuan verbalnya bagus, yang dia bisa penulis-penulis sastra lah ya. Jadi bahasanya kan indah-indah. Nah, kok kepikir gitu ya nulis begitu gitu ya. Kadang kita, kalau saya ya baca sastra itu gitu, indah gitu perpaduan kata-katanya. Nah, beberapa aktor terkenal tuh disleksia, Whoopi Goldberg kalau ini saya tahu. Ya. Kalau yang lain-lain saya nggak tahu. Saya agak kurang tahu ini. Ya, jadi ini eh, mereka punya kreativitas dalam ini ya acting ya berarti ya, kan aktor ya. Oke, nah cara berpikirnya itu pakai gambar, picture thinking ya. Jadi individu dengan disleksia itu sering berpikirnya itu pakai visual. Maka mereka akan lebih mudah nanti mengambil keputusan. Jadi apa-apa itu digambar itu supaya mudah ingat, supaya bisa tahu solusinya gimana gitu ya. Senang mudah dengan visual. Mudah mengenali pola. Jadi ada yang seperti ini yang tuh, dia bisa menemukan kombinasi 4 angka dari setiap deretan itu 4 angka yang sama urutannya. Dia bisa cepat. Kalau kita ya, saya lah atau kita yang bukan penyandang disleksia itu mungkin agak ini yang mana ya, kayak gitu ya.
Ini kan kode-kode, mereka pintar. Jadi bisa memecahkan kode-kode. Beberapa saintis yang berbakat itu juga disleksia. Ini contohnya Christopher Tolkien. Jadi mereka bisa mendeteksi detail-detail di apa ya, di dunia di apa ini yang luas ini gitu ya, namanya saintis kan, mereka bisa gitu tahu gitu ya. Mungkin juga yang menemukan atom, mungkin sel-sel, nah seperti itu orang-orang yang sangat-sangat cerdas. Bisa jadi sebagian dari mereka adalah disleksia gitu ya. Oke, kesimpulan dari bab ini adalah penyandang disleksia ini kreatif, punya visualisasi yang kuat, kemampuan problem solving, dan cara berpikir atau cara melihat sesuatu masalah itu dari sudut pandang yang tidak biasa. Gitu. Jadi mereka juga bisa sukses kok gitu ya dalam kehidupannya. Nah, tinggal coba cari bagusnya di apa yang cocok dari individu tersebut, kemudian gunakan kekuatan itu untuk mengembangkan diri dan akhirnya mencapai kesuksesan. Bab berikutnya tentang kesulitan disleksia. Nah, ini ya contohnya ya. Contoh-contoh kesulitannya disleksia. Jadi, kata-kata itu seperti berlompatan. Kalau yang bukan disleksia, dia melihat ini kan urut nih, WORD gitu ya. Tapi bagi penyandang disleksia itu bisa kacau, bisa di sini gitu ya, nyebar, kemudian W-nya dijungkir gitu ya, jadi M gitu ya. Jadi akhirnya yang membutuhkan yang membuat lambat speed processing itu ini karena nggak urut gitu di otak tuh kayak ini ya, yaitu nggak beraturan. Kemudian kata-kata itu terdengar seperti benar padahal salah. Gitu ya. Jadi misalkan kalau di bahasa Indonesia itu kering, kuning, mirip gitu ya, atau apa ya? Hmm, kalau bola-bola bukan ini, pantai, santai, nah gitu ya. Jadi mirip kan? Itu mereka bingung seperti itu. Kemudian huruf-huruf yang tidak berbunyi itu seringnya lupa. Jadi ini contohnya stick. Stick ini kan huruf C-nya, fonem C-nya, C itu kan nggak bunyi ya. Akhirnya terlupakan gitu. Jadi nulisnya stick tanpa C. Bisa jadi kalau di bahasa Indonesia itu contohnya biasanya ya, ini contoh persis nggak ada ya. Misalkan gini yang sering terjadi. Hmm, zuhur. Zuhur itu kan DZ ya. Akhirnya D-nya nggak ada. Jadi zuhur kayak gitu. Karena dianggap nggak ada peran gitu. Di bunyinya kan zuhur, zuhur ya zuhur pakai Z gitu. Ya, padahal itu ada D dan Z. Oke, itu contohnya. Kemudian kadang individu disleksia ini eh, terbolak-balik susunan hurufnya kacau. Ya, jadi hu jadi how gitu ya. Jadinya artinya akhirnya beda jauh, ya kan? Kalau sudah ketukar seperti ini, seperti bisa, kalau di bahasa Indonesia ya bisa bisa, terus ketukar jadi bias, akan jadi beda arti ya. Nah, ini akhirnya yang membuat nilai-nilai akademis biasanya di sekolah ya akhirnya turun karena sering terjadi kesalahan. Kemudian untuk konsonan-konsonan double tapi yang bunyinya satu itu juga membuat kebingungan. Kalau di bahasa Inggris ini contohnya adalah there gitu ya. Jadi mungkin di kita sama kayak tadi saya bilang gitu. Atau di kita gini, asar. Asar itu kan ASHAR ya. Hanya ini kan nggak bunyi sebenarnya ya asar. Akhirnya dia nulisnya asar, ASAR. Nah, kayak gitu ya. Bingung. Oke, kemudian ini ke bolak-balik 9, 6, G gitu ya. T, B, D, wah bolak-balik semua ya.
sering terjadi juga. Kemudian kesulitan dalam menyalin ya, bukan mengarang, menyalin. Ini kesulitan juga. Entah hilang huruf, entah hilang baris, entah lupa tanda baca, dan sebagainya. Dalam menulis itu lebih lambat. Aku tuh punya ide banyak, gitu, tapi aku nggak bisa menuliskannya, nah, gitu ya. Bingung, aku tuh mau nulis dari mana dulu ya. Kemudian sering lompat-lompat. Jadi otak itu seperti melihat kata-kata yang urutan itu kayak dilompat-lompat gitu. Makanya kadang kata-kata itu jadi hilang. Nah, sering membuat kesalahan ketika membaca dengan keras. Akhirnya yang dengar bingung, apa sih itu? Bingungin gitu ya. Susah fokus ketika gaduh, ketika di keramaian. Kemudian sering bingung untuk kata-kata yang mirip. Di sini spesifik sama pasifik. Bukan mirip ya. Jadi entah ketukar, entah salah apa gitu ya, nanti pas pengucapan atau pas penulisan. Kemudian punya masalah untuk mengingat instruksi yang majemuk. Kerjakan PR-mu, baca buku, kemudian bermain. Nah, yang diingat bermainnya, gitu ya. Bermain, yang depan-depan nggak diingat gitu ya. Kerjakan PR sama baca buku. Gitu. Jadi kalau ngasih instruksi harus step by step, kerjakan dulu. Baca buku dulu. Kerjakan PR, baru main ya. Atau supaya ingat diberi tulisan atau dibuatkan gambar. Kemudian bingung antara kanan kiri. Belok kanan dia belok kiri. Ini kejadian ini beneran. Saya eh, naik mobil yang nyetir indikasi disleksi ya udah dewasa lah ya, belok kanan gitu, belok kiri, terus itu kanan pak, iya ini kanan gitu. Padahal kiri gitu ya. Jadi setelah agak lama baru oh iya salah. Nah, jadi masih suka bingung. Kemudian sulit untuk langkah-langkah yang berurutan. Ini kalau mau ngikat sepatu ini gimana dulu ya simpulnya ya, rumit, ruwet ya. Jadi akhirnya pilih sepatu yang pakai velcro gitu ya. Ya, oke. Kemudian individu disleksia ini sering lupa, lupa bukunya di mana, lupa PR-nya, lupa macam-macam ya. Dan kalau ditanya ya nggak tahu di mana, namanya lupa. Ada hari baik di mana dia mengingat semuanya, tapi ada pas hari nggak pas itu hari buruk, bad, dia lupa semuanya. Terus nggak ingat sudah. Gitu ya. Padahal ya bukan lupa ingatan, bukan ya, itu bilang bukan. Tapi ini memang working memory-nya itu tadi kan. Gitu ya. Jadi di beberapa kesimpulannya gini, ada sebagian anak yang punya kesulitan-kesulitan ini hanya sedikit, tapi ada juga yang agak berat gitu ya, dan menetap sudah bertahan sampai dewasa, yang membuat mereka kemudian banyak gagal gitu. Nah, jadi eh, setiap individu disleksia itu antara satu dan yang lainnya itu berbeda-beda kesulitannya. Itu tipenya beda-beda. Ya. Bab 5 tentang strategi yang membantu. Apa nih caranya? Membuat kata-kata yang nerimanya sama. Jadi drink, think, think, sting. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu kucing, kuning, anjing, kambing gitu ya. Coba cari yang depannya, yang belakangnya I, misalkan damai, santai, pantai. Nah, itu membantu dia untuk Oke, kemudian ini eh, dia kreatif untuk menciptakan sendiri supaya mudah mengingat gitu. Ini saya sendiri kurang bisa ini di sini. Jadi ada kan dulu ya cara mengingat, ada buku itu ya cara mengingat. Misalkan mengingat sebuah istilah supaya dia hafal, maka setiap kata atau setiap huruf itu dikoneksikan dengan hal lain. Tapi bagi saya itu justru tambah bulat gitu. Kok jadi tambah panjang yang harus diingat gitu ya. Misalkan K itu sama kelinci gitu ya. Kalau eh, U sama udang, berarti kalau U kan tambah muter-muter ya. Tapi mereka
itulah strategi yang justru membuat mereka itu lebih mudah gitu mengingat. Jadi yang mudah buat mereka, buat kita susah gitu. Yang mudah buat kita, buat mereka bisa susah. Kemudian kesalahan pengucapan itu bisa juga membantu mereka dalam mengajar. Misalkan begini, kalau saya ya mengajarkan rumah, rum, rum, kan sudah terlanjur rum gitu ya. Ya udah lanjutin rumah. Jadi akhirnya seperti di double gitu. Ini saya nggak tahu padanan untuk bahasa Indonesia yang pas ya, tapi ini kalau versi saya begitu. Jadi saya kalau mengajarkan gitu, nggak apa-apa dia seperti M-nya double dalam bunyi ya, karena memudahkan dia mengingat. Apalagi misalkan anak tersebut punya masalah di fonologi, kalau seperti rumah itu bilangnya rumah misalkan. Jadi M-nya itu nggak mingkem, maka saya gini rumah. Nah, jadi R-nya double. Itu contohnya kalau saya ya. Oke, kemudian belajar suku kata itu membantu anak untuk mengeja juga sama membaca yang kata-katanya panjang. Potato, komunikasi. Nah, di speech seperti itu supaya dia nggak bingung. Tapi memang kadang masih ada kesulitannya, kayak pemadam kebakaran. Dipecah-pecah gitu bisa begitu digabung pemadam kebakaran, padam kebakaran gitu. Ini ada kejadian benar ya klien saya. Oke, kemudian bunyi kata tersebut diasosiasikan dengan gambar yang lucu-lucu. Nih, bicycle ini jadi sepeda, sepedanya lucu lagi ya, yang naik ada apa ini burung. Jadi mereka berimajinasi itu dikaitkan, misalkan begini, ada terapis saya bilang, ada anak yang B dan D itu kan ketukar nih. Dia bayangkan ketika B itu orang hamil, perutnya, dan orang hamil itu dalam visualisasi dia menghadap ke kanan gitu. Padahal D juga bisa ya orang hamil, tapi dia D asosiasi huruf D itu asosiasinya ke gambar lain lagi. Jadi itu suka-suka dia gitu. Maksudnya dia bebas punya visualisasi itu kemana. Oke, kemudian mengaitkan gambar dengan kata-kata. Jadi jangan ngajarin kata-kata aja gitu. Itu akan membuat sulit diingat. Jadi kasih gambarnya. Cuman gambar ini kadang menurut kita menarik, menurut dia belum tentu. Mungkin dia punya kreasi sendiri yang apa-apa. Kayak misalkan ini, dia senang kucing nih ya. Ya sudah segala sesuatu dikaitkan kucing. Jadi kalau mau ini school letter, surat sekolah atau sekolah surat itu dalam benak dia kucingnya bawa kertas kayak gitu ya. Jadi dia punya imajinasi, visualisasi sendiri. Ya sah-sah saja nggak apa-apa. Dan kita bantu gitu. Dia senangnya apa? Senangnya mobil, maka kaitkan sama mobil. Biru kasih gambar mobil biru kayak gitu. Kemudian mengaitkan berpikir gambar itu untuk mengingat nama. Maksudnya dibuat gambarnya dalam pikirannya dia, divisualisasikan. Misalkan nih Mike, namanya Mike. Kan individu disleksia sering lupa nama nih. Jadi supaya mudah ingat namanya Mike, maka dalam bayangan dia sejak awal dia mengenal orang tersebut, mungkin untuk mudah mengingatkan, maka dia bayangkan orang tersebut pegang mic, gitu ya. Kemudian Loren itu bayanginnya nih orang kehujaman gitu ya. Rain. Atau namanya Fred, dia bayanginnya orang itu merah gitu ya kulitnya. Jadi dia bisa berimajinasi, strateginya itu terserah dia kepengennya gimana. Atau kalau toh terapis bantu gitu ya, ya anak cocok ya pakai, kalau nggak cocok enggak. Jadi misalkan gini ya, kok lupa ya, eh, ini apa, eh, misalkan gini, itu yang mana? Itu kayak sumur itu loh, kayak sumur. Nah, kayak gitu. Jadi kita pakai strategi supaya anak mudah ingat. Tapi bisa jadi anak nggak setuju dengan konsep sumur. Kok sumur itu? Bukan. Itu lobang gitu misalkan gitu ya. Oke.
apa-apa. Kesimpulannya untuk bab ini, jadi kalau hanya melihat kata-kata kemudian menyalin, itu belum efektif untuk mengajari anak disleksia mengeja, gitu ya, membaca, nggak efektif. Jadi lebih bagus tadi pakai entah visual, entah dikaitkan dengan gambar dan lain-lain, atau warna, atau macam-macam ya. Bab berikutnya sebenarnya apa pekerjaan yang bagus? Ya, bagaimana individu disleksia ini sukses gitu. Gunakan support ya, dukungan dan penghargaan. Jadi setiap pencapaian kecil-kecil beri reward. Tapi memang aturan reward ada sendiri ya. Jadi supaya nggak terlalu ketergantungan pada reward, jadi ada tekniknya. Intinya setiap pencapaian itu kita kasih apresiasi. Oh iya, pinter, bagus. Jadi meskipun itu hal-hal kecil yang bagi anak lain mungkin biasa, tapi bagi dia itu sudah upaya banget. Kemudian kalau sudah seperti itu maka akan akan timbul kepercayaan diri gitu. Maka nanti dia bisa berhasil, sukses ya. Nah, ketahui bagaimana seorang individu disleksia itu belajar, cara belajarnya dia bagaimana, itu pahami. Dia akan belajar step by step dengan langkah kecil-kecil. Jadi jangan langsung gitu ya, berharap dia bisa langsung semua seperti yang tidak ada hambatan, nggak bisa ya. Step by step. Kemudian cara berpikirnya itu logik. Jadi kritis ya, harus dikasih logikanya gitu. Baru dia nanti oh iya gitu. Kemudian dia eh, strategi punya punya strategi sendiri. Kalau ini gini ya ini gini. Jadi dia harus diberi strategi. Kemudian phonic patterns ini di apa ya pola-pola huruf ya tadi ya. Gimana supaya dia mudah ingat, mudah paham gitu. Nah ini sistematik phonics ini saya agak sulit kalau untuk di bahasa Indonesia seperti apa ya. Fonik itu fonem kan ya, itu satuan bunyi yang terkecil. Jadi misalkan ini, kalau di bahasa Indonesia huruf E itu ada tiga kan, ada ada E, ada E, gitu ya. Jadi kalau itu seperti berat, itu kan ya. Kalau itu seperti apa ya? Eh, Kalau itu kan bebek, kayak gitu ya. Kalau itu apa ya? Kalau gini saya lupa ya. Nah, itu bunyi-bunyi mirip itu di sistematika. Artinya bisa dijejer di sini ya. Seperti gitu ya. Nah, ini versi fonem di bahasa Inggris ya. Kalau di kita beda. Kemudian gunakan cara belajar yang multisensorik. Multisensorik itu auditory, visual, taktil, dan apa ini? Diucapkan. Jadi gini, melihat itu visual ya. Word, ada tulisan word. Tuh lihat di kiri atas ya. See it. Jadi melihat word. Ucapkan word. Kemudian dengar. Jadi ada yang mendengar kan? Oke, word. Oke, auditory. Kemudian tuliskan. Ini untuk kinestetiknya, taktilnya ya. Jadi jangan hanya pakai auditori aja atau tulisan aja. Jadi semua sebisa mungkin indera kita sensori itu kerja. Gitu. Ya dengar iya, ya lihat iya, ya tangannya juga menuliskan gitu ya. Jadi multisensori. Jadi misalkan contohnya apel. Ini anggaplah anak usia prasekolah ya. Apel. Ini benda apel, ini tulisan apel, ucapkan apel. Kemudian anak tersebut juga mengucapkan dan juga menuliskan. Plus pegang apelnya, gitu ya, pegang apelnya. Jadi semua indrawi kerja, kulitnya, taktilnya kerja. Oh, apel tuh gini ya, bundar gitu ya, kulitnya agak-agak halus gitu ya. Warnanya merah. Nah, bunyinya apel, oh bunyinya apel. Oh, tulisannya gitu ya, ada
seperti bundar itu huruf A, kemudian ada PO itu P, ada yang nah gitu ya. Jadi semua sensoriknya memproses. Gunakan pendekatan yang individual, PPI ya, program pembelajaran individual. Satu, identifikasi dulu kesulitannya. Dua, tentukan waktunya. Ini targetnya berapa nih untuk program ini. Kemudian temukan strategi yang tepat. Dan keempat, pelajari yang dibutuhkan. Jadi to the point, gitu ya. Jangan yang nggak butuh. Jadi cari yang fungsional. Misalkan ya nggak usah terlalu belajar yang sampai jelimet-jelimet rumus gitu ya matematika. Kalau itu memang tidak dibutuhkan. Jadi karena dia kan kesulitan, rumus yang sederhana saja dia bisa kesulitan misalkan, kenapa harus belajar yang rumit dulu gitu ya, jangan. Jadi cari yang berguna gitu, yang kira-kira memang dibutuhkan. Oke, pahami struktur bahasa. Jadi, misalkan cat, maka kaitkan tulisan cat kucing itu dengan gambar kucing. Jadi jangan hanya tulisan aja. Ya, oke. Kemudian aturan dalam pengejaan. Kalau ini contohnya yang kanan atas ya, hook. Hook itu kan huruf E di belakang kan nggak bunyi. Maka dia kasih eh, apa ya, beda kan, dikasih background kuning bintang-bintang gitu ya, dan ada tulisan Magic E gitu. Itu artinya dia supaya nggak dibaca HP kan gitu. Tapi ini kan versi Inggris ya, memang beda secara kaidah bahasanya sama bahasa Indonesia. Oke, kemudian kiri bawah ya, rhyming and blending. Jadi cari yang rimanya sama, ya digabung. Think, think. Oke, kemudian yang kanan bawah, suku kata awalan dan akhiran. Jadi mengerjakan misalnya. Menginikan, misalnya apa? Jadi mulai dari yang sederhana, dua suku kata misalkan buku, baca, sampai yang tiga sepatu, lemari, misalkan sampai yang rumit ya, yang empat atau lima suku kata. Kemudian kenali bahwa setiap orang itu punya kekuatan yang beda-beda. Nah, kekuatan di mana? Kekuatan anak individu, anak disleksia tersebut di apa? Visual kah, listening kah, pendengaran kah, gitu, atau di action, terapkan. Jadi kenali dulu ya. Bagi sebagian anak memang disleksia, sekolah itu terasa berat. Tetapi dengan pendekatan yang tepat, dengan waktu intervensi yang memadai ya, dilatih, maka setiap individu dengan disleksia itu juga bisa sukses. Ya, jadi bukan disabilitas ya disleksia. Disleksia ini satu ciri yang utama adalah dia kecerdasannya baik. Ya. Jadi bukan karena kurang cerdas, bukan karena kemampuan intelektualnya rendah, bukan. Tapi memang cara berpikir, cara mengolah informasi di otak itu berbeda. Oke, kesimpulannya di bab ini, eh, individu dengan disleksia itu bisa bagus jika dapat lingkungan yang suportif. Dengan pendekatan eh, kurikulum atau latihannya yang individual, sifatnya, programnya, dengan pendekatan multisensori, dan tahap demi tahap terstruktur. Gitu ya. Nah, ini slide ini kan dibuat oleh Genesi gitu ya. Nah, ini ada salah satu program yang didesain untuk membantu penanganan disleksia. Coba cari nanti di Google Genesi Reading and Spelling. Oke, sudah selesai. Ini webnya, cari saja ya nesi.com. Ini tentang Nesi, ini autornya Nesi, kemudian ini testimoni. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga share ini bisa memberikan gambaran pada teman-teman tentang disleksia. Slide-nya bagus ya, tanpa banyak tulisan, tapi kita bisa merasa, oh iya ya ternyata begini gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya.
Kita jumpa lagi di sharing-sharing berikutnya. Semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan-kesalahan, saya minta maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.